Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat berbeda antara Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin dengan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang maha pemberi rezeki, begitu pemurah dan begitu penyayang kepada para hamba-hambanya. Sedangkan manusia, lihatlah mereka, apabila ada orang lain yang meminta, selalu meminta kepadanya, dia akan marah dan dia akan merasa berat hati. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang selalu berdoa dan meminta kepadanya. Sehingga seorang penyair Arab berkata, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah akan marah, Allah akan murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia, apabila dia selalu diminta, maka dia pun akan marah. Bahkan, bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berdoa, bukan hanya sekedar mencintai orang-orang yang memohon dan meminta kepada Allah. Lebih dari itu, Allah pun memberikan bonus untuk mereka. Bonus berupa ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mau meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, selagi kalian terus berdoa, selagi kalian terus meminta dan memohon kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, sungguh aku akan ampuni dosa-dosamu, aku akan ampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku pun tidak memperdulikannya lagi. Allah subhanahu wa ta'ala sangat memahami keadaan manusia
yang begitu lemah dan memiliki banyak keinginan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak heran Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih, dengan laknat kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat ke-60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah mengatakan, telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta dan berdoa langsung kepada Allah tanpa melalui perantara. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Dan Allah mengatakan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, mereka termasuk golongan orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, yaitu dengan cara berdoa, karena doa adalah ibadah. Sebagaimana Rasul bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Mereka adalah orang-orang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka dengan penuh kehinaan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap orang butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan kepada kita tentang adab-adab di dalam berdoa dan syarat-syarat yang harus kita penuhi agar doa kita dikabulkan. Yang pertama di antara adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan syarat agar dikabulkannya doa kita adalah hendaknya kita hanya berdoa, cuma meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak berdoa kepada yang lain. Karena doa adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada sahabat yang masih kecil saat itu yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul bersabda kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah menjagamu. Maksud daripada menjaga Allah adalah menjaga syariatnya dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan kau dapati di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kemudian kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas, jika engkau meminta, jika engkau memohon, maka mintalah dan berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun berdoa hanya kepada Allah. Kita pun meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Karena apabila seseorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik, dan syirik adalah dosa besar yang paling besar. Kemudian adab dan syarat di dalam berdoa yang kedua, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, kebaikan istri kita, suami kita, kebaikan orang tua kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan saudara-saudara kita, kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Ini adalah adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dilarang berdoa untuk suatu dosa seperti memutus silaturahim, berdoa yang mengandung unsur-unsur kejahatan, berdoa untuk sebuah kemaksiatan. Ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa doa seseorang akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahmin, selama orang tersebut tidak berdoa untuk dosa dan bukan untuk memutus silaturahmi. Jadi hendaknya kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik, dengan doa-doa yang baik untuk diri kita terutama, dan untuk orang tua kita, istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, di antara adab dan syarat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak tergesa-gesa dan terburu-buru di dalam berdoa kepada Allah. Apakah yang dimaksud dengan terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam berdoa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu qad da'awtu falam yastajib li. Allah akan senantiasa mengabulkan doa di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mengatakan aku telah berdoa kepada Allah tapi belum dikabulkan. Maka inilah orang yang terburu-buru di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, "Mal isti'jal?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan terburu-buru di dalam berdoa? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaqulu, yaitu seseorang yang berkata, qad da'awtu wa qad da'awtu. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku mengulangi doaku. Tetapi aku tidak melihat jawaban atas doaku tersebut. Fayastahsiru 'inda dzalik wa yad'a du'a. Akhirnya dia pun kecewa. Dan dia pun bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua doa yang kita panjatkan kepada Allah langsung dikabulkan. Tidak semua. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa kita untuk kebaikan akhirat kita. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari suatu keburukan dengan semisal doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita tergesa-gesa dan terburu-buru dalam berdoa kepada Allah sehingga akhirnya pun kita kecewa kepada Allah dan tidak berdoa lagi kepadanya. Seorang ulama terdahulu pernah berkata, ulama dari kalangan tabi'in pernah berkata, sesungguhnya aku telah berdoa kepada Allah dengan doa yang sama selama 20 tahun, tapi aku belum mendapatkan jawaban atas doaku tersebut. Padahal aku sangat ingin doaku tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun aku tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Hendaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah selalu kita panjatkan. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan tergesa-gesa padanya. Kemudian ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, di antara adab dan syarat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita berusaha dengan hati yang yakin dan menghadirkan hati tidak ragu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam sebuah hadis, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang yakin bahwa doamu tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya lalai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab dan syarat di dalam berdoa yang harus kita tunaikan adalah hendaknya kita menjauhi segala sesuatu yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, mengkonsumsi barang-barang yang haram, karena bisa jadi itu sebagai penghalang dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seseorang yutilus safar, dia sedang bepergian jauh, asy'atha aghbar, pakaiannya lusuh, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit
dan berkata, ya Rabbi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah seperti ini, ya Allah seperti itu. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia mengkonsumsi barang-barang yang haram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang itu? Jadi kita harus memperhatikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai. Sudahkah halal atau haram? Baik itu halal secara zat bentuknya ataupun halal dari cara mendapatkannya. Karena sesuatu yang haram akan menghalangi terkabulnya doa kita. Kemudian di antara adab dan syarat di dalam berdoa kepada Allah, hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemungkinan terkabulnya lebih besar dengan memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada para hambanya untuk berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah itu sangat banyak. Adapun di antaranya waktu yang mustajab yang dapat kita upayakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam yang terakhir. Ini adalah waktu yang sangat produktif, waktu yang sangat berharga bagi seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu tersebut. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wabil ashar hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, mereka pun meminta ampun dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang menjauhkan lambung mereka dari tempat tidurnya, yaitu di waktu malam, khususnya di sepertiga malam yang terakhir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah waktu yang penting untuk dimanfaatkan oleh setiap muslim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah juga mengatakan, "Man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, maka aku akan ampuni dia. Wa man yas'aluni fa'utihi, dan barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, aku akan berikan. Wa man yad'uni fa'astajib lahu, dan barang siapa yang berdoa dengan sesuatu kepadaku di waktu tersebut, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, niscaya aku akan kabulkan. Kemudian di antara waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia dalam Islam, dan bagi kaum muslimin terdapat padanya suatu saat, suatu masa apabila seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat kapan waktu tersebut. Sebagian mengatakan waktu yang mustajab di hari Jumat adalah dari sejak khatib naik mimbar sampai turun dari mimbar. Yang lain mengatakan bahwa waktu tersebut adalah setelah salat asar di hari Jumat. Dan sebagian yang lain mengatakan waktu tersebut adalah waktu setelah salat asar sampai sejenak sebelum terbenamnya matahari.
Inilah waktu-waktu yang dapat kita manfaat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu yang mustajab untuk berdoa yang lainnya adalah di antara azan dengan iqamah. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, doa antara azan dengan iqamah tidak tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba ketika dia sedang sujud di dalam salat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid fa'aktsiru minad du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah di saat sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan terkait dengan doa di waktu sujud. Di antaranya yang pertama, doa di waktu sujud itu berlaku pada setiap sujud, baik itu di salat yang wajib ataupun di salat yang sunnah, baik di sujud yang pertama, kedua, ketiga, terus sampai yang terakhir. Dan adalah sebuah kesalahan apabila seseorang mengkhususkan sujud yang terakhir untuk memperbanyak dan memperlama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kekeliruan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika mengerjakan salat. Kemudian, doa di waktu sujud yang paling utama adalah dengan doa-doa yang ma'thur, yaitu doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika seseorang dia belum mampu untuk berdoa dengan doa-doa yang ma'thur, tidak mengapa baginya untuk berdoa dengan bahasanya sendiri, meskipun itu dengan berbahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lainnya, maka tidak mengapa, dan ini adalah pendapat yang terpilih. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang berposisi sebagai makmum, maka dia tidak boleh menyelisihi gerakan imam. Artinya apabila imam dalam salat berjamaah sudah berpindah kepada gerakan yang lain, maka makmum tidak boleh berlama-lama untuk berdoa kepada Allah di waktu sujud, karena itu menyelisihi imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan seorang sebagai imam adalah untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Dan masih banyak waktu-waktu mustajab lainnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua dapat disampaikan pada kesempatan khutbah di siang hari ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk saya dan kaum muslimin seluruhnya, dan hendaknya kita berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun berdoa kepada Allah di akhir khutbah ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya, hidayah dan taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan untuk beragama dengan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.